What's up guys? Terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi video ini akan berisi tentang project REST API yang aku buat. Namun sebelum itu aku akan memperkenalkan diri aku. Jadi nama aku itu Nugroho Indrayadi. Aku tinggal di Toraja dan NIM aku 226111095. Aku dari kelas 4D seperti yang aku bilang tadi. Aku akan membahas REST API karena REST API ini adalah project yang diberikan pada kami pada mata kuliah pemrograman jaringan. Jadi, apa itu REST API? Definisi API itu adalah gaya arsitektur perangkat lunak yang di dalamnya mendefinisikan aturan-aturan untuk membuat web service. Sedangkan kalau simpelnya menurut aku REST API itu kita mengambil resource dari program orang lain yang kita gunakan pada program kita. Jadi kita tidak perlu membuat database lagi. Jadi pada proyekan aku menggunakan REST API dari OMDB, walaupun masih banyak sebenarnya REST API lain, kita dapat mencari REST API lain di anyapi.com. Di sini menyediakan banyak REST API, namun aku mengambil OMDB sebagai proyekan aku. Nah, untuk mengakses resource dari OMDB ini, kita perlu mendapatkan key untuk autentikasi agar pada saat kita membuat programnya, kita dapat mengambil resource dari database OMDB ini. Nah, untuk mendapatkan autentikasi atau key-nya, kita dapat menggunakan API key di sini. Kemudian kita dapat membuat akun agar dari pihak OMDB mengirimkan kita API-nya. Karena ini hanya untuk edukasi, kita dapat menekan free atau jika ingin limit pencariannya tidak terbatas, kita dapat membayar dengan menekan Patreon. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan email, nama, dan tujuan kita mengapa kita ingin mengakses resource dari OMDB ini. Kemudian setelah kita melakukan submit, dari pihak OMDB akan mengirimkan key-nya melalui email. Contohnya seperti ini. Setelah seperti ini, API key-nya terdapat di sini. Dan kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu dengan menekan URL ini. Yang nantinya akan muncul teks atau teks bahwa API key kita telah terverifikasi. Dan jujur saja pada proyekan saya melihatnya di web programming Unpas pada playlistnya yaitu REST API. Di sini kita dapat belajar tentang REST API dan menurut saya penjelasan dari Pak Sandika Gali ini sangat mudah dipahami. Oleh karena itu saya mengambil proyekan dari Pak Sandika ini menjadi tugas saya daripada saya mengambil dari ChatGPT yang belum tentu saya mendapatkan ilmu dari mengcopy paste program di ChatGPT. So, saya akan menampilkan hasil proyekan saya. Jadi ini adalah hasil dari proyekan saya.
dari REST API untuk mencari. Contoh pencarian film, kita mencari film Asura jika ada. Nah, ternyata film Asura ada ya. Nah, di sini dari resource OMDB mengirimkan eh, gambar poster, kemudian judul dan tahunnya, karena itu yang saya masukkan pada program saya. Kemudian di sini ada fitur detail untuk melihat lebih detail tentang film tersebut, seperti judulnya, genrenya, action, contohnya Asura ini action, crime, thriller, dan penulisnya adalah Kim Sung, dan aktornya ada Jung Sun, Kwon Jung Min, dan Ju Jin Hoon. Dan fiturnya kita dapat memclose di sini ataupun di sini. Saya lebih sukanya di sini. Kemudian saya akan masuk ke dalam codingannya. Namun buat teman-teman yang tertarik untuk belajar REST API lebih dalam, saya merekomendasikan channel YouTube yang tadi, yaitu Web Programming Unpas, yang dimana yang mengajar itu Andika. Dan saya akan menaruh link pada deskripsi di bawah. So, kita masuk ke dalam codingannya. Pertama-tama, sebelum kita membuat codingannya, kita harus mengetahui apakah link URL REST API yang kita akan buat programnya bisa digunakan atau tidak, dengan membuka menggunakan aplikasi Postman atau aplikasi lain yang bisa mengecek REST API. Kita masuk ke deskripsi dari OMDB itu sendiri. Kita memasukkan URL-nya. Kita mengambil di sini. Kita paste di aplikasi Postman. Kemudian kita harus memasukkan API key. Dan setelah itu kita masukkan kode atau autentikasi yang dikirimkan oleh OMDB, yang dimana kode API saya atau key dari API saya itu ini. Kemudian sebelum kita melihat tentang parameter-parameter apa saja yang ada di OMDB, kita harus membaca deskripsinya terlebih dahulu agar kita paham tentang parameter yang akan ditampilkan di web kita nantinya. Dan di sini banyak teman-teman saya yang gagal membuat REST API karena tidak membaca dokumentasinya terlebih dahulu atau melihat parameternya, karena dia langsung copy paste-nya dari ChatGPT. So, semisal kita akan mencari tentang parameter yang dimana yaitu titelnya, kita dapat menggunakan parameter S. Kita masukkan parameternya yaitu S atau sebagai key-nya, kemudian kita masukkan filmnya, contoh Avatar. Kemudian kita menggunakan metode get dan kita klik send. Kita tunggu. Nah, di sini dikirimkan
berupa file JSON, di mana di dalam search terdapat objek, titel, avatar, yaitu avatar, tahunnya, tipe, dan ID-nya, serta posternya. Atau jika kita ingin mencari secara lengkap, kita dapat memasukkan kepada key atau parametersnya. Oke, kemudian di sini kita dapat melihat judulnya, titel, tahunnya, rate-nya berapa, kemudian runtime-nya berapa, genre-nya apa, terus direktornya, penulisnya, bahkan aktornya kita dapat melihat. Jadi ini membuktikan bahwa link atau URL REST API yang kita pilih masih bisa kita gunakan dan dapat terkoneksi dengan benar sesuai program yang kita buat. Dan langsung saja kita masuk ke dalam program yang aku buat. Pertama aku akan menjelaskan pada indeks HTML. Dan namun sebelum itu aku menggunakan bahasa pemrograman JavaScript untuk membuat REST API aku. Nah, yang pertama ini menggunakan HTML. Aku mengambil link dari Bootstrap karena aku menggunakan framework Bootstrap dan menggunakan font Google khususnya Poppins, dan link ini menuju ke dalam folder CSS, di mana di dalam folder CSS terdapat file film.css. Jadi titel websiteku tadi yaitu Nugroho Code Movie. Kemudian pada navbar, navbarnya yang ini terdapat nama API-nya atau web API-nya yaitu Nugroho Movie dan Search Movie. Kemudian di dalamnya ada ikon pengulangan untuk perangkat mobile. Kemudian ada juga Search Movie yang terdapat di sini. Dan pada navbarnya terdapat judul halaman pencarian dengan warna merah. Kemudian di sini untuk mempermudah nantinya memanggil logikanya bla 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 bla. Dan pada navbarnya ini saya mengambil dari Bootstrap tombol button search yang berada di sini, yang ini. Dan kelas row movie list ini kita menggunakan ID agar mudah nantinya dipanggil dalam JavaScript. Ada juga untuk modal title, yang dimana modal yang dimaksud yaitu yang seperti ini. Kemudian tombol penutupnya, dan di sini juga aku menggunakan jQuery yang pastinya menggunakan min. Kemudian script dari Popper.js dan pastinya dari Bootstrap, dan link untuk mengkoneksikannya ke dalam file
JavaScript-nya terdapat dalam folder JS bernama script.js. Langsung kita masuk ke dalam file JavaScript-nya. Yang pertama, logikanya bahwa fungsi mencari film, pertama, fungsi search movie mengosongkan daftar film sebelum melakukan pencarian baru. Kemudian melakukan pengiriman permintaan AJAX ke API OMDB dengan menggunakan ID yang tadi movie list pada indeks HTML. Yang ini. Kemudian untuk URL API DOM-nya kita masukkan ke dalam AJAX ini. Kemudian dengan tipe get jenis permintaannya. Kemudian kita mengambil datanya berupa JSON. Kemudian kita ambil kunci API yang sudah dikirimkan oleh OMDB tadi, kita taruh ke dalam sini. Dan judul film yang ingin dicari kita koneksikan dengan search input untuk mengaktifkan tombol search tadi. Kemudian kita memasukkan success function result, di mana ketika permintaan berhasil, respon API adalah true. Dua sini. Dan mengambil daftar film dari respon. Iterasi melalui setiap film dan tampilan informasinya. Kemudian menambahkan elemen film ke daftar film menggunakan each movie function data movie list yang dimana ID-nya ada di indeks. Kemudian untuk menampilkannya kita mengambil parameter posternya, kita menggunakan code img search data poster. Poster ini kita ambil pada parameter yang tadinya ini, kita mengambil gambar poster menggunakan parameter ini. Dan title untuk menampilkan judul film, tahunnya untuk menampilkan tahun rilis film, dan ID IMDb film. Kemudian mengosongkan input pencarian setelah pencarian selesai. Jadi ketika kita melakukan pencarian misalnya Harry Potter, kita melakukan search, maka secara otomatis akan menghilang di atas. Itu yang dimaksud. Jika respon API bukan true, tampilan pesan error yang diterima oleh API. Contohnya seperti jika kita mencari film yang tidak ada, maka responnya akan movie not found. Kemudian event listener saat tombol pencarian diklik. Ini untuk mengaktifkan tombol search. Dan event saat tombol enter diklik, khususnya pada keyboard pencarian menggunakan key code 13, di mana key code 13 ini adalah kode dari tombol enter pada keyboard. Jika tombol yang ditekan adalah enter, lakukan pencarian film. Kemudian saat tombol see detail kartu film diklik, maka akan melakukan pengiriman permintaan AJAX untuk mendapatkan detail film berdasarkan ID IMDb. Kemudian kita mengulang di sini URL-nya agar pada
modal tadi. Kita masuk ke ini yang dimaksud, akan menampilkan judulnya, actionnya bagaimana. Ini poster akan menampilkan poster ini, dan titelnya, genrenya bagaimana, penulisnya dan aktornya. Baik, demikianlah untuk skrip Java-nya, yang dimana menjadi logika untuk menjalankan fungsi-fungsi pada web API. Dan untuk CSS-nya seperti ini, background-nya hitam, navbar-nya tadi agak abu-abu, terdapat juga bayangannya, dan pokoknya menggunakan Poppins, terdapat juga hover dan lainnya. So, seperti ini. Dan untuk CSS-nya sendiri saya yang membuat, namun jika tidak menggunakan CSS misalnya, akan sama persis dengan yang ada pada channel YouTube Programming Unpas. Contohnya kita merubah itu agar nantinya tidak mengambil pada film CSS. Nah, ini adalah tampilannya jika tidak menggunakan CSS yang saya buat, dan ini sama persis dengan yang ada pada web programming Unpas. Tampilannya ya masih begitu, tidak terlalu menarik. Mungkin sekian presentasi dari aku. Jika ada kesalahan kata yang dan sampai jumpa tugas berikutnya dan video berikutnya. Terima kasih, bye bye, see you next time.